Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, TB 4. Anak-anak yang semangat dalam menerima pembelajaran. Anak-anak, di sini Bu Guru berdiri akan menjelaskan pembelajaran tersebut. Bagaimana anak-anak keadaannya hari ini? Sehat? Semangat ya? Semangat harus. Karena Bu Guru di sini juga belajar atau mengajar dengan penuh semangat supaya anak-anak apa? Dalam menerima pembelajarannya dapat diterima dengan baik. Anak-anak pernah mendengar berita mengenai perburuan liar. Bu Guru di sini akan menjelaskan materi mengenai perburuan liar atau perambahan hutan untuk lahan pertanian. Ya, anak-anak boleh membuka buku tema ya. Nah, karena anak-anak waktu kemarin Bu Guru juga mengajarkan mengenai hewan, fungsi tubuh atau anggota tubuh hewan. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan kembali mengenai hewan yang dilindungi. Nah, Bu Guru di sini akan memberitahu atau membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan yang baik dan benar. Jadi, Bu Guru di sini mengharapkan anak-anak dapat memahami hak dan kewajiban anak-anak terhadap hewan yang ada di lingkungan kita. Dan yang kedua, anak-anak dapat membuat pertanyaan secara baik, ciri-cirinya tentunya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama tepuk PPK. Anak-anak masih ingat kan tepuk PPK? Ya, kita mulai ya anak-anak ya, siap tangannya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, oke. Ya, anak-anak. Nah, Bu Guru di sini sebelum memulai pembelajaran anak-anak supaya semangat, Bu Guru ajak nyanyi dulu. Anak-anak masih ingat lagu Lihat Kebunku. Nah, anak-anak itu lagunya, tapi Bu Guru ganti liriknya. Nah, anak-anak pengen tahu nggak? Ya, nih lihat nih. Bu Guru nyanyinya, perhatikan ya. 1, 2, 3. Lihat hutanku penuh dengan hewan. Ada harimau, ada juga gajah. Setiap hari ku jaga selalu. Harimau gajah hidup dengan damai. Ya, sekali lagi biar anak-anak ngerti, liriknya diganti, lagunya lagu Lihat Kebunku. Ya, lihat Bu Guru, perhatikan biar pintar anak-anaknya nyanyinya. 1, 2, 3. Lihat hutanku penuh dengan hewan. Ada harimau, ada juga gajah.
Setiap hari ku jaga selalu, harimau gajah hidup dengan damai. Ya, dah. Mudah-mudahan anak-anak bisa untuk menirukannya. Ya, sekarang anak-anak sudah begitu, anak-anak, Bu Guru akan langsung ke materinya. Sudah tahu kan anak-anak itu tadi lagunya? Ya, mudah-mudahan hafal. Sebelum belajar kita mulai, lebih baik anak-anak membaca doa terlebih dahulu supaya anak-anak ilmunya barokah. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak, sekarang kita mulai ke materinya. Sekarang Bu Guru membawa beberapa macam gambar. Anak-anak pengen tahu tidak? Ya, pengen tahu ya. Nih, lihat. Ada beberapa macam gambar. Di sini Bu Guru akan lihat, memperlihatkan gambar apa anak-anak? Ayo tebak. Perhatikan dulu gambarnya. Telinganya lebar, badannya besar, ada belalainya. Gambar apakah itu? Hewan apakah itu? Ya, hewan gajah. Nah, anak-anak, gajah itu hidupnya di mana? Di hutan. Nah, sudah tahu satu hewan gajah. Nah, ini lagi. Ada bermacam-macam hewan. Anak-anak mungkin sudah tahu karena anak-anak sekolah dari TK. Di TK banyak gambar-gambar yang menjelaskan mengenai hewan. Perhatikan, hewan-hewan yang ada di Bu Guru ini hewan yang dilindungi. Tidak boleh diburu atau ditembak, ya. Udah tahu, berarti harus kita lindungi, dilestarikan. Nah, anak-anak pernah dengar, mungkin nonton di televisi. Anak-anak ya, ini contohnya nih, gajah. Gajah ini kita harus wajib melindungi. Karena gajah juga mempunyai hak. Haknya apa? Hak hidup di hutan, ya. Terus ini juga ada hutan sebelum dijadikan perkebunan, hijau, bagus untuk kehidupan hewan. Nah, setelah hutan dijadikan perkebunan, hewan-hewannya jadi marah karena habitatnya terganggu atau kurang. Akibat apa? Akibat ulah manusia yang merambah hutan untuk dijadikan pertanian. Nah, anak lihat gambarnya, yang tadinya hijau sekarang menjadi gundul, ya, karena ditebang untuk dijadikan perkebunan kopi atau perkebunan kelapa sawit. Nah, sudah itu anak-anak. Sekarang Ibu Guru ke materinya, buka pada buku tema halaman 70. Nah, di situ Bu Guru ada cerita sedikit, bacaan atau teks bacaan mengenai harimau masuk desa warga cemas.
Silahkan anak-anak dibuka dulu buku temanya, halaman 70 ya, TB 4. Harimau masuk desa, warga cemas. Bu Guru di sini akan membacakan ya cerita tersebut. Anak-anak boleh sambil melihat bacaan di buku tema. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan. Dengarkan dan simak isi bacaannya. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri itu meneruskan. Kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Anak-anak terus nih dengarkan. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung, atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Anak-anak, setelah membaca teks bacaan harimau masuk desa, warga cemas, anak-anak bisa menyimak isi dari bacaannya itu. Semoga anak-anak paham dan mengerti dan bisa dilaksanakan bahwa hewan juga mempunyai hak untuk hidup dan untuk tidak diganggu habitatnya. Anak-anak, dalam bacaan itu ada kata-kata habitat. Anak-anak mau tahu arti habitat? Habitat adalah tempat di mana makhluk itu hidup. Habitat adalah tempat di mana makhluk hidup itu hidup dan berkembang biak. Tuh pengertian habitat. Dan satu lagi, anak-anak, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, lingkungan. Lingkungan adalah
Perhatikan ya anak-anak, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar dari diri kita. Sekali lagi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar dari diri kita. Itu lingkungan anak-anak. Anak-anak masih ingatkan pembelajaran yang lalu mengenai hak dan kewajiban. Hewan, diulangi lagi di sini oleh Bu Guru, mempunyai hak untuk hidup, untuk menikmati habitatnya, hidup dengan tenang, tidak diganggu, tidak ditembak atau diburu. Jadi kewajiban manusia adalah untuk melindungi hewan yang ada di hutan, apalagi hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh ditembak, tidak boleh diburu. Banyak manusia yang hobinya berburu, masuk ke hutan, menembaki hewan-hewan yang dilindungi. Itu tidak boleh anak-anak. Kita kewajiban untuk melindungi supaya tidak punah, untuk masa depan anak cucu kita, supaya tahu kalau hewan yang namanya harimau itu ada dulunya di Indonesia, ya. Anak-anak, di sini Bu Guru akan mengingatkan kembali ciri-ciri untuk membuat pertanyaan yang baik itu apa. Anak-anak tentu masih ingat waktu itu Bu Guru menjelaskan pada PB ke-3, PB kedua kalau tidak salah itu, mengenai ciri-ciri pertanyaan yang baik. 1, sesuai dengan topik, pertanyaannya sesuai dengan topik. Yang kedua, antara pertanyaan yang satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan, ada hubungannya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam membuat pertanyaan harus yang benar, yang mudah dipahami. Dan yang keempat, diawali dengan kata tanya. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Itu harus ada. Jika membuat pertanyaan itu harus menggunakan kata itu. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, begitu, yang kayak pancing anak-anak, tanda tanya. Harus ingat, setiap pertanyaan harus menggunakan kata tanya. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Setiap kalimat pertanyaan harus di belakangnya atau diakhiri dengan tanda tanya yang digambar, ada titiknya kayak pancing anak-anak. Tuh, udah jelas ya anak-anak ya. Ibu hanya mengingatkan kembali karena sudah pembelajaran yang lalu sudah dibahas, sudah Ibu terangkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan atau membuat kesimpulan. 1. Masyarakat tidak boleh menebang pohon untuk merambah hutan, membuat perkebunan, memperluas perkebunan,
Karena hutan adalah tempat tinggalnya hewan atau habitat hewan. Yang kedua, manusia harus paham tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan, termasuk lingkungan hewan yang ada di hutan. Karena hewan juga mempunyai hak hidup dengan tenang. Dan yang ketiga, hewan juga ingin berkembang biak untuk melestarikan habitatnya atau hewan itu sendiri supaya tidak punah. Nah, yang terakhir, mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik. Harus 1. Pertanyaan sesuai dengan topik. 2. Antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain harus berkesinambungan. 3. Menggunakan bahasa yang benar supaya mudah difahami. Yang keempat, diawali dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran ini, ibu guru akan memberikan evaluasi. Nah, anak-anak, nanti jawabannya dikirim ke WA ibu guru. Karena mau bu guru periksa siapa yang betul semua, siapa yang nanti yang salah, nomor 1 atau nomor 2. Nah, itu untuk mengetahui anak-anak sudah paham apa belum. Nah, pertanyaannya, tolong anak-anak siapkan. Ya, ditulis di buku, ya. Ya, sudah siap? Ini petunjuknya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ya. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga Badung ya anak-anak ya, yang dari teks bacaan itu. 2. Apa yang terjadi dengan harimau? Nah, harimau setelah hutannya ditebang pohonnya untuk membuat lahan pertanian kopi, bagaimana harimaunya? 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Di sini desa Badung tentunya. 4. Apa yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Yang terakhir, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Nah, itu anak-anak. Kalau belum jelas, ibu bisa share ininya ya, pertanyaannya ke anak-anak. Ibu fotokan terus ibu share ya. Nanti di-share, dikirim ke WA anak-anak, ke perkumpulan atau paguyuban. Nah, anak-anak, karena sekarang dalam keadaan COVID nih, Bu Guru hanya mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk protokol kesehatan sesuai ya. 1. Cuci tangan anak-anak. Pakai sabun. 2. Pakai masker penutup ya. 3. Jaga jarak. Tidak boleh berdekatan 1 meter. Sekarang di rumah sakit di mana ada batasan-batasannya disilang, berarti itu tidak boleh diduduki karena jaga jarak. Dan yang terakhir, hindari tempat keramaian.
Itu yang perlu diingat supaya kita selamat dari COVID-19 atau terhindar setidaknya. Nah, sebagai penutup, Bu Guru di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan untuk anak-anak. Bu Guru mohon maaf lagi, ulangi lagi ya. Sekali lagi mohon maaf kepada anak-anak, dan tak lupa Bu Guru mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.